Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa sanggah sudah dimulai dan kami himbau kepada teman-teman tenaga honorer agar segera lakukan sanggah, karena itu akan bisa membantu Anda dari TMS menjadi MS. Pada prinsipnya, kegagalan daripada pelamar P3K 2024 di administrasi adalah ketidaksiapan pihak instansi pemerintah untuk mensosialisasikan aturan-aturan. Hari ini saya berikan beberapa info valid dari BKPSDM instansi daerah. PHK2 dan non-ASN BKN banyak yang lolos administrasi, semua mendapatkan NIP. Seperti apa beritanya? Mari kita simak. Honorer K2 non-ASN database BKN 100% lolos administrasi P3K 2024. Ini ditayang pada hari Jumat 1 November 2024. Pengumuman hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 membuat banyak honorer bersukacita. Mereka lega karena bisa lolos administrasi. Puji Tuhan, seluruh honorer K2 dan non-ASN database BKN Provinsi Sulawesi Tenggara lolos 100%, kata Ketua Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar. Dia mengungkapkan sebanyak 2.465 honorer lolos administrasi, yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya. Awalnya mereka deg-degan karena khawatir dinyatakan tidak memenuhi syarat, tetapi ternyata 100% lolos. Hasil ini berkat teman-teman yang masih kompak memperjuangkan nasibnya dan punya kepala daerah yang peduli terhadap nasib honorernya. Berarti di sini ada andil daripada kepala daerah. Bagaimana kepala daerah menstimulus semua tenaga honorer agar terlatih sebelumnya memasukkan dokumen-dokumen administrasi. Mengatasnamakan honorer teknis administrasi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala BKD Sultra, yang totalitas memperjuangkan nasib honorer. Khususnya honorer K2, Pemprov Sultra berterima kasih kepada Bapak Andap selaku pejabat gubernur dan Ibu Januria sebagai kepala BKD atas perhatiannya. Semoga kedepannya semua dinyatakan lulus P3K 2024. Dia berharap langkah Pemprov Sultra meloloskan seluruh honorer dalam seleksi administrasi P3K 2024 bisa diikuti daerah lain. Sean mengingatkan amanat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen bahwa Pemda sebagai panitia seleksi daerah untuk berhati-hati dalam melakukan seleksi administrasi. BKN sudah mengingatkan panitia seleksi di daerah agar berhati-hati dalam melakukan seleksi administrasi. Kenapa? Karena ini menyangkut hidup daripada tenaga honorer. Panselda harus memahami betul regulasi pelaksanaan P3K 2024 yang mana fokus kepada honorer. Jangan sampai honorer yang berhak malah tidak lolos administrasi karena salah membaca regulasi. Saya pikir ini penting sekali dipedomani oleh para panselda yang ada di daerah. Jangan salah menafsirkan sehingga korban tenaga honorer yang melamar P3K. Mudah-mudahan teman-teman honorer K2 di daerah lain bisa merasakan kegembiraan sama dengan kami di Sultra. Kita coba informasi lain. Lain lagi informasi sama-sama ditayangkan pada tanggal 1 November 2024 yang memuat seluruh honorer K2 di instansi ini
tidak lolos administrasi P3K 2024. Astagfirullah. Ini sangat menyakitkan. Di mana ini? Seluruh honorer K2, salah satu di Dinas Provinsi Sumatera Utara, Sumut, tidak lolos administrasi P3K 2024. Loh, ini Sumut ini semua urusan semakin sulit. Menurut Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumut, Arfil, semua honorer K2 mengabdi di Dinas PUPR, tidak satu pun yang lolos administrasi P3K 2024. Wow, menyakitkan. Dia bingung, mengapa panitia seleksi daerah Panselda menjadikan mereka tidak memenuhi syarat karena dianggap tidak punya pengalaman kerja sebagai jabatan yang dilamar. Kami ini melamar di dinas lain yang sesuai dengan ijazah karena dinas tempat kami mengabdi tidak membuka formasinya. Wow. Kata honorer K2 yang sudah mengabdi lebih dari 19 tahun di PUPR. Dia mengungkapkan dinas PUPR, honorer K2 ada 40 orang. Ironinya, satu pun tidak ada yang lolos. Bingung. Mereka bingung mengapa Panselda tidak seirama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini. Saya pikir ini adalah masalah kepedulian daripada dinas tersebut ataupun kepala daerahnya terhadap tenaga honorer. Kalau kepala daerah, pejabat gubernurnya menekankan kepada kepala dinasnya pasti diindahkan. Ini masalah perhatian. Teman-teman yang pengalaman kerjanya beririsan dengan jabatan yang dilamar di Dinas Pertanian juga nggak lolos. Aneh, memang ajaib. Yang makin membuat mereka heran, alasan TMS karena 40 honorer K2 di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara pindah dinas. Tidak masuk akal penjelasan dari PUPR ini. Jadi, alasan TMS disebut pengalaman pekerjaan tidak relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya formasi jabatan pada OPD PUPR Provinsi Sumatera Utara, sehingga petugas OP yang dimaksud melamar pada lintas OPD. Langkah tersebut mengikuti arahan BKN bahwa yang dinamakan instansi itu adalah pemerintah daerah. Misalnya, bekerja di Dinas PUPR Sumut, tidak bisa melamar di luar daerah. Mereka hanya bisa melamar di dinas-dinas dalam satu wilayah kewenangan yang sama. Ini cara menerjemahkan frasa instansi, bikin kami jadi korban. Kalau tidak terdaftar sebagai peserta seleksi P3K 2024, bagaimana bisa diangkat menjadi P3K? Saat ini, kata Arfil, 40 honorer K2 di Dinas PUPR Provinsi Bidang Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi berharap ada solusi dari pemerintah. Tenaga non-ASN terdata BKN dari Dinas PUPR Provinsi. Dari OP juga tingkat kelulusannya kurang lebih 10% dari 300 orang. Kami berharap pemerintah pusat ikut menyelesaikan masalah di Sumut karena seluruh honorer K2 Dinas PUPR tidak bisa mengikuti seleksi P3K 2024 karena dianggap pengalaman kerja tidak sesuai. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.